Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Nanti akan dipimpin oleh teman kita Wahidi. Silakan Wahidi pimpin doanya. Cek kehadiran hari ini. Aditya Irlando, Aji Ardo, Andra Saputra, Anggeli Selsi, Agnes Monica, Atika, Della Putri. Untuk hari ini kita masih membahas jujur dan menepati janji. Minggu belakang kita sudah membahas tentang jujur. Jujur dan menepati janji. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mempresentasikan hasil diskusi tentang penerapan perilaku jujur dan menepati janji dengan bahasa yang baik dan santun. Tujuan pembelajaran atau tujuan kita belajar hari ini. Nah sekarang pokok-pokok materi apa saja yang akan kita bahas hari ini. Hari ini satu contoh penerapan perilaku tadi materi pembelajaran kita. Jadi hari ini kita dengan materi yang sama tapi difokuskan ke KD yang menepati janji. Kalau menggunakan jujur. Apa jujur? Menggunakan berkata benar sesuai kenyataan. Itu jujur. Tadi kalau kita jujur itu tadi berangkat ke sekolah, pamit tak dengan orang tua kamu? Pamit. Bu, saya mau ngelayap bakti itu tidak. Ini itu tentang menepati janji. Nah, untuk sekarang ini Ibu akan membagikan lembar kerja. Di lembar kerja ini nanti Ibu suruh kamu buat kelompok. Ada 4 kelompok. Nah sekarang bentuklah kelompok 4 kelompok. Ini di sini. Sekarang Ibu bagikan lembar kegiatan untuk hari ini. Nanti di sini kamu analisis dari gambar apa situ. Di situ adalah tentang jujur. Nah di gambar 1 kamu lihat apa itu? Apa yang kamu lihat di situ? Ya, gambar yang pertama itu gambar mahasiswa yang berada di kelas memberikan contekan kepada teman-teman. Yang gambar yang kedua di situ ada gambar apa? Timbangan. Nah, timbangan di situ bukan hanya timbangan, di situ ada orang. Gambar ini adakah yang mau bertanya di gambar 1? Adakah yang mau bertanya? Ya. Apa yang terlihat di gambar 2? Ya, nomor 2. Apa yang ya? Saya dari kelompok 2 yang bertanya apa yang terlihat di gambar 3? Ya. 4. Nah. Ini beberapa ada 4 pertanyaan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya nanti. Adakah yang bisa menanggapi dari pertanyaan yang pertama di gambar 1? Di sebuah kelas sedang diadakan tes. 2 orang siswa sedang melakukan kecurangan yaitu mencontek. Ya. Di sini ya. Pertanyaan tadi apa yang kalian pikirkan dalam gambar itu? Dijawab oleh teman kamu. Pikiran di sini di dalam sebuah kelas ya. Ada
dua orang siswa yang sedang melakukan kecurangan yaitu mencontek. Sekarang pertanyaan yang keempat. Saya Bu ingin menjawab pertanyaan nomor 4. Dan gambar nomor 4 terlihat dua orang anak yang sedang bersalaman dengan kedua orang tuanya berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Iya. Gambar 4, apa hubungannya berpamitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu menepati janji. Iya, Bu. Berangkat ke sekolah, pamit Bu, mohon pamit, saya akan berangkat ke sekolah. Nah, kalau kamu nggak datang ke sekolah, ya, dari gambar 4, di gambar 4 tadi ya, apa hubungannya gambar 4 ini dengan menepati janji? Nah, dia memang berangkat ke sekolah pamit, tapi ke sekolahnya nggak datang ke sekolah, mungkin ngelayar kemana-mana, Nah itu berarti tidak menepati janji. Tidak menepati janji apa? Janjinya, Bu saya berangkat ke sekolah, tapi tidak tahunya kamu bukan ke sekolah, tapi ke tempat pertanyaan tadi. Sekarang kalian silakan kerjakan LKPD masing-masing secara berkelompok. Silakan. Ya silakan bekerja. Kalian silakan isikan di lembar tersebut. Menganalisis itu kamu tahu menganalisis kan? Kita melihat gambar itu kita bisa menganalisis. Baiklah anak-anak, sudah dikerjakan? Nah, sekarang nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Nah, untuk sekarang kelompok mana yang akan maju? Kelompok 1, silakan. Maju semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Gambar pertama, mencontek adalah contoh perbuatan yang tidak jujur dan ingkar janji. Yang pasti kita akan mendapatkan dosa kepada diri sendiri. Dia ingkar janji atau tidak memenuhi janjinya, maka dia adalah orang yang termasuk munafik. Ciri orang munafik adalah salah satunya bila janji dia ingkar, sudah pasti mendapatkan dosa. Gambar 4, bila seseorang anak yang dapat memenuhi janji berarti dia termasuk anak yang baik. Jadi, perbuatan yang tidak jujur dan ingkar janji adalah perbuatan dosa. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Adakah kelompok ini, kelompok 2, 3, dan 4 yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1? Kami Bu, dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Untuk pertama-tamanya, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi telah cukup jelas dan benar, bahwa segala sesuatu perbuatan ketidakjujuran dan ingkar janji adalah perbuatan dosa, yang nanti di akhirat akan mendapat balasan atas perbuatan tersebut. Iya. Tepuk tangan sekali lagi. Setelah tanggapan dari teman kamu cukup bagus, penyampaian dari kelompok 1 dan ditanggapi oleh kelompok kedua. Ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana teman-teman yang selama ini selalu mencontek saat ujian? Ya, bagaimana teman-teman yang
selama ujian ada yang suka mencontek? Apa? Tidak boleh karena itu berdosa walaupun saya pernah mencontek. Oh iya, bagus. Silakan. Jujur ya. Tidak boleh mencontek. Walaupun dengan jujur dia mengatakan saya pernah mencontek. Oke? Tapi ingatkan, mencontek itu adalah perilaku yang tidak terpuji dan itu akan membiasakan kita untuk malas. Kenapa? Dengan mencontek kita malas belajar. Nah, sudah nggak usah belajar, besok kan ada contekan. Itu, Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok berikutnya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perhatikan dari gambar sudah kita amati tadi, ada gambar 1, 2, 3 dan gambar ke-4. Di situ ada gambar tadi adalah sedang yang gambar ketiga tampak di situ seseorang yang sedang disumpah sebelum melaksanakan tugasnya. Yang keempat itu gambar 4, 2 orang anak yang setiap pagi mungkin sebelum berangkat ke sekolah dia selalu berpamitan dengan orang tuanya. Gambar berikutnya itu hadis yang berhubungan dengan janji. Di situ hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan membawa kita ke surga. Jadi jujur itu adalah hal baik dan setiap kebaikan akan membawa kita ke surga. Berikutnya di sini ada hadis tentang perilaku jujur. Yang artinya kedua orang penjual dan pembeli itu masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur tahan dalam transaksi tersebut. Nah, sebaliknya bila mereka berlaku dusta, saling menutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka transaksi itu. Maksudnya begini antara penjual dan pembeli itu, selama yang menjual jujur, yang membeli juga jujur itu, transaksi jual beli itu akan berkah. Gimana penjual yang jujur? Tadi seperti dicontohkan tadi ada yang membentuk timbang itu, bagaimana timbangan itu bisa. Jadi di sini antara penjual dan pembeli ada yang jual, ada yang membeli. Jadi kedua, maksudnya penjualnya jujur, pembelinya juga jujur. Jadi tidak ada yang sudah semua ini? Sudah.
Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Bisa dipahami. Demikian deh. Sebelum kita pulang, marilah kita ucapkan lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Berdoa sebelum pulang, semoga nanti kita selamat sampai ke rumah masing-masing. Ke bawah ini doanya. Tuhan adalah doa mulai. Doa selesai. Dah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum